Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas kelima di Jakarta mengatakan sikap politik PDIP ada di dalam atau di luar pemerintahan harus dihitung secara cermat. Apa sebetulnya strategi PDIP? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, terima kasih sudah memberikan waktunya ya. Saya ingin langsung ke Mas Nusyirwan dulu. Mas Nusyirwan, Ketua Umum mengatakan enak aja, langsung ditanya. Saya mau berhitung dulu, mungkin kurang lebih begitu ya. Mas Nusyirwan, hitungannya itu seperti apa sebetulnya yang dihitung PDIP? Ya tentu pemerintahan sekarang pun masih berjalan sampai dengan Oktober. Dan tentu kita juga rapat kerja nasional kemarin tentu merupakan evaluasi dari apa yang sudah berlangsung selama pemilu yang lalu, dan itu menjadi koreksi dan juga menjadi perhitungan-perhitungan untuk menghadapi kontestasi yang lebih dekat lagi yang harus kita hadapi, yaitu pilkada nasional. Maka untuk berkaitan dengan pemerintahan selanjutnya, tentu ini maksudnya bukan seperti yang disampaikan oleh Ibu, bahwa tentu bukan memainkan atau bagaimana, tapi maksudnya adalah tentu kita akan melihat perkembangan dan tentu kita maksudnya adalah mempersiapkan hal yang memang yang seharusnya kita persiapkan lebih dini, yaitu pilkada nasional. Dan evaluasi itu penting untuk kita bisa menghadapi kontestasi pilkada nasional ke depan itulah hal yang utama. Demikian. Apakah tidak dinyatakannya sikap politik PDIP, Mas Nusyirwan, sebagai semacam oposisi? Karena memang Ibu Megawati juga mengatakan kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi, tapi fungsi seperti itu tidak diumumkan kemarin, itu lebih karena tidak ingin ditinggalkan partai lain yang mau diajak berkoalisi di dalam pilkada, atau yang mana sebetulnya alasannya, Mas Nusyirwan? Ya, Anda sendiri sudah menegaskan bahwa sikap tersebut atau katakanlah pemahaman berkaitan dengan sistem pemerintahan yang kita saat ini adalah presidensial, maka penekanannya adalah kerjasama politik, dan kerjasama itu tentu berlangsung khususnya untuk menghadapi pilkada ke depan. Kita pun tidak menutup mata bahwa berbagai hal tentu kita menerima dan memperhitungkan masing-masing daerah, kondisi dan sebagainya. Maka kerjasama, sekali lagi saya katakan, istilahnya adalah kerjasama politik itu kita akan terbuka untuk melakukannya, sehingga hal tersebutlah tentu yang akan menjadi prioritas kita. Berkaitan dengan sebutan koalisi, saya tadi sudah tekankan, dan tentunya ini adalah masih ada waktu untuk hal yang ke depan nanti. Baik, Mas Herzaki, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh PDIP ini sebetulnya memang karena berhitung betul seperti yang dikatakan Ketua Umum Megawati, atau memang karena mungkin partai Anda pun termasuk sekian partai lain itu di dalam pilkada itu akan bekerja sama juga dengan PDIP, sehingga mungkin kurang pas kalau PDIP mengatakan sebagai oposisi saat ini. Bagaimana, Mas Herzaki? Ya, terima kasih, Mas. Jadi kalau kita bicara mengenai konfigurasi politik di Indonesia, itu kadangkala apa yang menjadi konfigurasi politik di tingkat nasional dan tingkat daerah itu belum tentu selalu selaras dan sejalan gitu. Karena bagaimanapun kan masa kita ini sangat majemuk ya, gitu. Sangat majemuk. Ya, juga kita bicara mengenai bagaimana setiap daerah punya karakteristik masing-masing, sehingga bisa jadi jika di pusat, katakanlah di tingkat nasional kita tidak bersama, tapi bisa jadi di daerah-daerah tertentu kita bisa bersama. Itu kan hal yang wajar sebenarnya, karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai kontestasi di daerah, yaitu di pilkada terutama, yang menjadi mandat utama biasanya adalah tokoh gitu. Jadi mandat utama adalah tokoh, dan itu juga harus berhitung. Dan bagaimana, misalnya nih sederhananya begini, jadi bagi kami apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kayaknya suatu hal yang wajar saja gitu, dan tidak ada relevansinya apakah ini sikapnya karena akan ada pilkada atau karena
politik nasional dan pilkada itu bisa lebih cair, bukan. Tapi kalau kami melihatnya ini sikap yang wajar dan sah ya sebagai partai politik yang berdaulat, punya independensi, kemandirian, memilih jalan masing-masing kan begitu, ya Ya. kan? Sama Ya. sikap kami juga Pak AHY, Pak Ketua Umum kami menyampaikan kepada para kader, hari ini fokus kita tidak lagi bicara mengenai Pilpres, karena Pilpres kita sudah menang, kita sedang fokus membangun dan mempersiapkan pemerintahan selanjutnya, tetapi bagaimana sekarang kader-kader Partai Demokrat itu bisa turun bersama rakyat menyampaikan aspirasi seperti apa pemimpin ke depan yang diharapkan. Kita Ya. juga sudah mulai melakukan penjaringan di tingkat daerah masing-masing. Dan Ya. ya mungkin saja di beberapa daerah kita bisa saja mendukung calon dari teman-teman PDIP, dan begitu juga sebaliknya, tergantung konfigurasi politik lokal. Ini ya kalau dari kami. Gitu. Baik, Mas Yunarto, Mas Toto, kalau kita menyimak pidato dari Ibu Mega kemarin itu dan juga bangunan dari acara Rakernas itu, kemarin kita melihat banyak sekali sinyal bahwa memang PDIP akan menjadi semacam oposisi kalau memang itu istilah yang tidak kita pakai di sistem kabinet presidensial. Kalau Anda lihat langkah PDIP ini sebetulnya menunda sampai pilkada nanti selesai, Mas Toto, atau memang ini akan seperti ini terus meskipun nanti pilkada sudah selesai? Iya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kenapa di Rakernas kemarin tidak ada sikap yang jelas atau deklarasi menjadi oposisi atau menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran, sesuatu yang sudah terjelaskan dalam konteks pattern selama ini yang dibangun oleh PD Perjuangan. Kalau kita lihat di waktu-waktu sebelum, memang biasanya pengambilan keputusan partai akan mengambil sikap seperti apa, itu bukan pada saat setelah Rakernas, tapi setelah Kongres. Jadi dari awal saya sudah menganalisis dan mengatakan bahwa Rakernas tidak bisa diharapkan ada sebuah pengambilan keputusan strategis seperti ada dalam pemerintahan atau tidak. Itu akan dilakukan setelah Kongres di awal 2025. Yang kedua, sebetulnya kan sudah bisa dibaca. Kalau saya tetap melihat bahwa yang akan diambil keputusannya oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan adalah sesuai dengan logika demokrasi. Kalau bertanding dan kalah, yang diperkuat adalah fungsi pengawasan, bukan ikut-ikutan kemudian mengambil jatah menteri. Itu yang saya coba lihat, dan sebetulnya sudah terbaca ya tanpa menunggu penutupan Rakernas dalam pidato pembukaan yang dilakukan oleh Ibu Mega. Yang ketiga, mungkin saja terkait dengan pernyataan Bung Raf, tetapi mungkin saja ini juga adalah sikap yang secara hati-hati dijalankan oleh PD Perjuangan dikaitkan dengan kebutuhan dalam Pilkada Praktis. 2024 bulan November. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengkaitkan koalisi yang terbangun di level lokal dalam pilkada dengan koalisi yang seakan-akan permanen terbangun di level nasional. Contoh, ada deklarasi pasangan di Bali yang sudah berani mengatasnamakan bukan diusung oleh partai tertentu loh, tetapi didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Oke. Itu kan upaya-upaya untuk kemudian membangun atau mengkaitkan antara konstelasi koalisi di level nasional dengan koalisi di daerah. Padahal tadi Bung Herzaki dan Pak Nusirwan sudah menjelaskan bahwa tidak pernah ada sejarahnya bahwa koalisi di level nasional terreplikasi menjadi koalisi yang terbangun di daerah. Dan itu yang menurut saya mungkin juga disadari oleh PDI Perjuangan, ada fenomena yang coba mengkait-kaitkan, dan kalau itu terjadi yang paling dirugikan adalah PDI Perjuangan karena koalisinya jauh lebih kecil, lalu kemudian bukan tidak mungkin akan terjadi upaya pengeroyokan di beberapa daerah basis PDI Perjuangan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah memang setelah pilkada yang serentak nanti bulan November, PDIP benar-benar akan menyatakan sikap yang jelas berada di luar pemerintahan? Meskipun mungkin nanti namanya bukan oposisi karena itu tidak dikenal di sistem pemerintahan presidensial. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan mengenai apakah PDIP akan menjadi oposisi. Masih bersama dengan kami juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Kemudian juga ada analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono. Mas Nusirwan. Mas Nusirwan Sujono.
Baik, saya ingin bertanya ini ke Mas Nusirwan. Sudah terlihat. Mas Nusirwan, pertanyaan saya, kalau nanti pilkada sudah selesai November, lalu sudah ada hasilnya, PDIP di dalam kongres seperti yang tadi dikatakan Mas Yunarto di awal tahun depan akan gagah menyatakan diri sebagai partai yang di luar pemerintahan atau akan tetap dihitung juga? Kan ini sedang berhitung nih Mas Nusirwan, bagaimana? Halo? Meskipun suaranya Mas Leonard putus-putus, tapi kira-kira saya bisa Menangkap mengerti ya? pertanyaannya. Dengar nggak suara saya? Dengar. Silakan Mas. Jadi tentunya kita tidak bisa ya dikejar-kejar dengan situasi setelah ini bagaimana dan setelah ini bagaimana. Nanti tentunya adalah dinamika politik ini akan bergerak terus dan juga kita akan selalu mengevaluasi perkembangannya dan tentu akan disesuaikan dengan kondisi kita, baik itu tentu seperti yang sudah ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum pula bahwa tentu kita akan sangat mendengarkan akar rumput, bagaimana sikap, bagaimana posisi, sikap dan sebagainya. Itulah ada hal yang utama bagi kita. Kita tidak mungkin meninggalkan karakter partai kita. Kita itu ya seperti itulah PDI Perjuangan. Maka jalan itu akan tetap kita lakukan dengan tetap mendengarkan aspirasi dari seluruh jajaran kita di akar rumput. Dan itu tentunya termasuk diantaranya adalah bagaimana nanti kelak di kemudian hari pasca pilkada dan sebagainya. Baik, Mas Herzaki, kalau melihat peta seperti ini kan kemungkinan mungkin PDIP akan menjadi oposisi, tapi kalau Partai Demokrat dan juga para pengusung Prabowo Gibran sebetulnya berharap PDIP masih bergabung bersama dengan koalisi besar, atau seperti yang tadi Anda katakan menghormati dan kalau memang PDIP memilih ada di luar ya silakan begitu. Bagaimana Mas Herzaki? Yang pertama begini, untuk bicara mengenai koalisi, bangun pemerintahan ke depan, lalu siapa yang akan berada di kabinet, itu semua sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Prabowo selaku Presiden terpilih. Beliau punya hak prerogatif untuk itu gitu. Ya, apakah kemudian ingin teman-teman PDIP atau misalnya nanti teman-teman PDIP di luar, ya bagi kami itu ranahnya Pak Prabowo, kami Demokrat seperti yang disampaikan oleh Mas Ahy berulang kali, kami mendukung penuh setiap langkah Pak Prabowo. Mengajak siapapun untuk bergabung bersama dalam pemerintahan ke depan, kami akan dukung penuh Pak Prabowo, itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya katakanlah teman-teman PDIP memilih untuk tidak bersama Pak Prabowo kali ini di pemerintahan 5 tahun ke depan, ya ini kami juga sangat menghormati karena ini adalah langkah politik yang merupakan hak dari setiap partai politik yang berdaulat. Kami pernah mengalami ini, lalu teman-teman PDIP juga pernah dulu di eranya Pak SBY. Jadi bagi kami ini hal yang wajar-wajar saja dan malah menurut kami ya inilah demokrasi gitu. Ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, yang penting semua muaranya sama, kepentingannya sama, yaitu berbuat terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu saja kalau kami melihatnya. Tentu kalau misalnya katakanlah nih, Pak Nusirwan dan teman-teman memilih sama ini tidak bersama, sama aja. Kita udah terbiasa nih. Hanya beda peran mungkin ya, kali ini gitu beda, kan. Karena juga tukar tempat saja begitu ya? Ya, dan ini hal yang biasa dalam demokrasi. Kami menghormati pilihan masing-masing. Ya, inilah indahnya demokrasi di Indonesia gitu. Ya, jadi sangat terbuka. Tapi lagi-lagi kami bukan menyampaikan bahwa lebih baik di dalam atau di luar itu ranah Pak Prabowo. Yang kedua, kami menghormati betul setiap langkah politik teman-teman di PDIP. Ya, Mas Toto, kalau bicara posisi sebagai oposisi, kalau menurut Anda hitung-hitungannya secara politik, apakah PDIP kalau memang berada di luar pemerintahan, apakah mungkin dengan PKS atau mungkin sendirian saja, itu cukup kuat, cukup signifikan untuk mengendalikan atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang ke depan, atau memang sebenarnya ya secara kursi, secara suara di parlemen pun kan kalah ya. Kalau misalnya nanti semua pengambilan keputusan itu harus lewat voting, dari awal sudah ketahuan kalah hitungan nih. Bagaimana menurut Anda Mas Toto?
Iya, pertama ini yang sebenarnya saya dorong kepada pemerintahan Prabowo Gibran ya. Kalau kita bicara secara teoritis, yang dibutuhkan itu adalah sekedar kekuasaan mayoritas absolut. Absolut itu cukup 50% plus satu tanda kutip ya. Tidak membangun kekuatan sebesar-besarnya atau koalisi gendut atau gemuk. Kita tahu yang besar itu masih bisa dikatakan positif, tapi gemuk itu kan biasanya banyak penyakit tanda kutip begitu ya kalau kita Ya, bicara ya, perbincangan sehari-hari. Itu ya. yang menyebabkan menurut saya pertama dorongan kepada Pak Prabowo Gibran yang harus dibentuk adalah pemerintahan yang efektif, stabilitas politik yang juga efektif, bukan mengkooptasi kekuatan politik sebesar besarnya yang misalnya akan menjadi beban loh. Contoh, muncul isu mengenai kabinet gemuk, kabinet gemoy, 40 menteri, itu kan jadi beban tersendiri. Yang kedua, menurut saya kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian buat apa jadi oposisi? Kalau kemudian misalnya jumlah suaranya udah pasti kalah. Sementara sistem politik kita cuma tinggal manut sama ketua umum, manut dalam konteks voting, udah pasti nggak ada perbedaan sikap. Dan oposisi udah pasti nggak ada artinya kalau seperti itu. Tidak juga, sejarah membuktikan pada masa pemerintahan PSBY Jilid 2 misalnya, kekuatan koalisi yang terbangun 75,34% kekuatan. Bahkan diperkuat melalui sebutan set gap koalisi yang katakanlah lebih permanen Ya, gitu ya. ya, Tapi apa yang ya. terjadi sebetulnya kalau kita lihat terjadi angket mafia pajak, terjadi angket senturi yang diinisiasi dua diantaranya adalah partai pendukung dari Pak SBY, ada Golkar dan PKS. Jadi menurut saya masih sangat cair. Yang paling penting adalah bagaimana koalisi ini bisa diartikan bukan sekedar bagi jabatan. Karena Ya, kan pada maknanya kan seperti itu. Misal, ya. apakah misalnya menggunakan istilah kerjasamanya PDI Perjuangan, kalau sudah tidak bekerja sama, di komisi-komisi tidak kemudian ada komunikasi dan kerjasama, tetap kok banyak keputusan yang diambil, Ya, tetap kok ya. mereka bersahabat. Yang membedakan selama ini yang disayangkan adalah kalau tidak ikut kerjasama atau tidak ikut dalam koalisi, nggak dapat jatah menteri. Itu saja. Kalau Oke. pemaknanya seperti itu, menurut Ya. saya yang perlu kita terka bukan hanya masalah siapa yang masuk atau tidak dalam koalisi, tapi yang perlu kita bedah lebih lanjut adalah makna dari koalisi itu sendiri. Baik, kita ikuti dinamika politik karena selalu dikatakan politik itu cair dan apapun kemungkinan bisa terjadi. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Mas Nusirwan Sujono, dan Mas Herzaki sudah mencerahkan kami malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.